Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rubianti Pramita, mahasiswi program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini saya ingin mempresentasikan tesis saya dalam rangka menyelesaikan tugas diseminasi saya. Saya mengambil judul Konflik Perizinan dan Sanksi Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Hak Asasi Manusia, dan Regulasi Birokrasi. Penelitian ini berangkat dari persoalan hukum mengenai perceraian PNS yang tidak hanya berada dalam ranah hukum perkawinan, tetapi juga masuk dalam ranah administrasi kepegawaian. Karena itu penelitian ini melihat perceraian PNS sebagai titik temu antara kewenangan pengadilan, kewenangan pejabat administratif, dan juga perlindungan hak asasi manusia yang berujung pada disiplin pegawai. Judul dan fokus tesis ini menempatkan konflik perizinan dan sanksi perceraian PNS sebagai isu utama penelitian. Dengan latar belakang ini, saya berangkat dari fakta normatif bahwa perceraian dalam hukum perkawinan Indonesia merupakan perkara yang harus diperiksa melalui pengadilan, dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pengadilan berwenang menilai alasan perceraian, mengupayakan perdamaian, memeriksa pembuktian, dan menjatuhkan putusan. Namun, ketika hal itu terjadi pada pegawai negeri sipil, muncul kewajiban administratif lainnya, yaitu berupa izin atau surat keterangan pejabat yang berdasarkan pada PP nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah menjadi PP nomor 45 tahun 1990. Persoalannya, apakah PNS wajib mengikuti prosedur kepegawaian tersebut? Persoalan utama adalah sejauh mana prosedur izin tersebut tetap berada pada fungsi administratif, dan kenapa harus bergeser menjadi pembatasan substantif terhadap akses PNS untuk melanjutkan prosesnya ke pengadilan. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan menjaga disiplin ketertiban administrasi, perlindungan pasangan dan anak, dan juga martabat aparatur itu sendiri. Tapi di sisi lain, PNS juga tetap warga negara yang memiliki hak atas kepastian hukum, kehidupan pribadi, dan rasa aman serta mudah mengakses terhadap pengadilan apabila mengalami suatu permasalahan, khususnya dalam hal ini adalah masalah perkawinan, yaitu perceraian. Dengan latar belakang penelitian ini memperlihatkan adanya ketegangan antara dua rezim hukum. Yang pertama, hukum perkawinan yang menempatkan pengadilan sebagai forum utama perceraian. Yang kedua, regulasi kepegawaian yang menempatkan pejabat administratif sebagai pihak yang memberikan izin atau surat keterangan, serta pembinaan dan pengawasan disiplin, sehingga tesis ini menguji apakah dua rezim tersebut berjalan harmonis atau justru menimbulkan konflik norma. Dengan latar belakang tersebut, tesis statement ini tidak bermaksud menolak seluruh pengawasan administratif terhadap PNS, tapi justru menempatkan pengawasan administratif secara proporsional. Negara tetap dapat mengatur aspek kepegawaian, tetapi tidak boleh menggeser kewenangan pengadilan dan tidak boleh menjadikan prosedur izin sebagai kontrol substantif atas kehidupan pribadi PNS. Dalam penelitian terdahulu mengenai perceraian dan perkawinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kecenderungan. Yang pertama, terdapat kajian yang melihat bahwa PP nomor 10 tahun 1983 junto PP nomor 45 tahun 1990 sebagai bentuk kontrol negara terhadap kehidupan perkawinan PNS. Kajian yang kedua, ada juga penelitian terdahulu yang menyoroti lingkup poligami, gender, dan juga perlindungan keluarga. Yang ketiga, kajian terhadap prosedural yang menjelaskan tata cara izin perceraian dan konsekuensi disiplin. Tapi masih terdapat celah dalam
penelitian terdahulu yang dapat kita elaborasi secara utuh, di mana kajian sebelumnya belum secara khusus menempatkan izin PNS sebagai titik konflik antara kewenangan administratif pejabat dan kewenangan yudisial pengadilan. Selain itu, kajian mengenai proporsionalitas sanksi disiplin berat terhadap PNS yang bercerai tanpa izin juga masih terbatas, sehingga penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan menggabungkan analisis konflik norma, batas kewenangan pejabat administratif, hak asasi manusia, proporsionalitas terhadap sanksi yang ditimbulkan, dan juga efektivitas regulasi dalam satu kerangka hukum. Dari latar belakang yang dimunculkan tadi, sehingga ditemukan dua rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, bagaimana bentuk konflik mekanisme perceraian PNS antara PP nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah menjadi PP nomor 45 tahun 90, yang juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 48 Surat Edaran 1990 dengan hukum perkawinan, hak asasi manusia, dan juga regulasi birokrasi. Untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah mekanisme izin dan sanksi perceraian PNS harusnya bisa direformulasi agar lebih proporsional, berkepastian hukum, serta tetap menjaga disiplin kepegawaian tanpa mengurangi kekuasaan pengadilan dan jaminan hak PNS. Jadi rumusan pertama diarahkan untuk membaca konflik norma dan batas kewenangan, sementara rumusan masalah kedua diarahkan untuk menilai sanksi dan merumuskan model pengaturan yang lebih proporsional. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah secara umum menganalisis konflik norma dalam mekanisme izin dan sanksi perceraian PNS, serta merumuskan model reformulasi yang proporsional, berkepastian hukum, dan tidak mengurangi kewenangan pengadilan. Sementara untuk tujuan khususnya ada dua. Yang pertama, menganalisis bentuk konflik antara PP nomor 10 tahun 1983, Junto PP nomor 45 tahun 90, serta Surat Edaran Kepala BAKN dengan hukum perkawinan, hak asasi manusia, dan regulasi birokrasi. Yang kedua, tujuan khusus yang kedua adalah mengevaluasi dan merumuskan mekanisme izin atau surat keterangan serta sanksi perceraian PNS agar lebih proporsional, bertingkat sesuai dengan tingkat kesalahannya. Selain itu juga melindungi hak pasangan dan anak serta menjaga kerahasiaan kehidupan pribadi dan tetap dengan menghormati kewenangan pengadilan. Jadi secara teoritis penelitian ini bisa bermanfaat untuk memperkaya studi hukum administrasi kepegawaian, khususnya mengenai batas intervensi negara terhadap kehidupan privasi aparatur sipil negara itu sendiri. Namun secara praktisnya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, BKN, pejabat pembina kepegawaian, dan instansi pemerintah dalam merancang ulang mekanisme izin serta sanksi perceraian PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan preskriptif analitis, dan pendekatan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan juga filosofis. Kerangka teori dalam penelitian ini kita menggunakan 4 teori utama. Yang pertama adalah teori hierarki norma dari Hans Kelsen. Teori ini digunakan untuk menguji apakah PP dan surat edaran tetap berada dalam batas norma yang lebih tinggi, yaitu undang-undang dan konstitusi. Kemudian teori yang kedua ada teori negara hukum dan asas legalitas administrasi, digunakan untuk menilai apakah pejabat administratif bertindak dalam batas kewenangan yang sah, tidak menyalahgunakan wewenang, dan tidak mengambil alih fungsi pengadilan. Teori yang ketiga yang kita gunakan adalah teori proporsionalitas. Teori ini digunakan untuk menguji apakah
pembatasan hak dan hukuman disiplin berat memiliki tujuan yang sah, sesuai, dibutuhkan, dan seimbang dengan beban yang ditanggung oleh PNS itu sendiri. Teori yang terakhir yang kita gunakan adalah teori birokrasi, di mana gagasan tentang birokrasi modern yang bekerja melalui aturan formal, hierarki, dokumentasi, dan impersonalitas. Ini menjelaskan mengapa izin dapat menjadi instrumen tertib administrasi, tetapi juga dapat berubah menjadi prosedur yang kaku ketika mekanisme itu menyentuh ranah kehidupan pribadi PNS itu sendiri. Jadi dari keempat teori ini, penelitian ini mencoba membaca perceraian PNS bukan hanya sebagai persoalan prosedur, tetapi sebagai persoalan hubungan antara norma, kewenangan, hak, sanksi, dan juga rasionalitas birokrasi itu sendiri. Terhadap rumusan masalah yang pertama tadi, bahwa konflik norma dalam mekanisme perceraian PNS muncul ketika izin atau surat keterangan pejabat diposisikan sebagai syarat substantif untuk mengakses pengadilan. Konflik ini tidak hanya bertentangan dengan sebuah aturan, tetapi juga adanya pergeseran fungsi kewenangan. Jadi dalam hukum perkawinan, kewenangan menilai alasan perceraian itu berada pada kewenangan pengadilan. Pengadilan memeriksa alasan, pembuktian, mendamaikan kedua belah pihak akibat hukum perceraian. Namun sebaliknya, pejabat administratif dalam kepegawaian sebenarnya hanya memiliki kewenangan administratif saja. Jadi hanya membina, mencatat, dan juga dalam hal pengawasan disiplin. Jadi jika izin pejabat hanya dipahami sebagai kewajiban administratif internal, tidak ada konflik yang mendasar. Tetapi jika izin digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya perceraian, menilai ulang alasan perceraian, atau menghalangi akses PNS untuk melanjutkan prosesnya ke pengadilan, maka pejabat administratif telah memasuki wilayah yudisial, yaitu kewenangan pengadilan itu sendiri. Jadi dengan demikian PP nomor 10 tahun 1983 ini yang telah diperbarui oleh PP nomor 45 tahun 90 yang dipertegas dengan surat edaran Kepala BAKN harus ditafsirkan secara terbatas. Norma tersebut bisa dipertahankan sebagai instrumen administrasi kepegawaian saja, tapi tidak boleh dipakai untuk menggantikan kewenangan pengadilan dalam perkara perceraian. Kemudian dalam rumusan masalah yang kedua, bahwa mekanisme izin dan sanksi perceraian PNS perlu direformasi agar lebih proporsional, berkepastian hukum, dan tidak mengurangi kewenangan pengadilan. Reformulasi yang ditawarkan dalam penelitian ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, perubahan orientasi dari izin menjadi pemberitahuan administratif. Jadi PNS tetap wajib memberitahu instansi mengenai proses perceraian, tapi pemberitahuan tersebut tidak boleh menjadi syarat untuk mengakses pengadilan. Yang kedua, penataan sanksi yang bertingkat atau berjenjang. Ketika pelanggaran ringan dapat dikenai teguran, pembinaan, atau kewajiban melengkapi dokumen. Pelanggaran sedang dapat dikenai sanksi administratif yang lebih tegas. Bahkan hukuman disiplin berat hanya layak diterapkan terhadap pelanggaran yang disengaja, seperti memanipulasi dokumen atau perbuatan itu berulang-ulang kali terjadi sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi pasangan si penggugat, anak ataupun keluarga, instansi, atau mencoreng nama instansi di ranah publik. Yang ketiga adalah perlindungan khusus bagi keadaan rentan atau keadaan yang mendesak. Dalam hal ini seandainya terjadi perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, ancaman keselamatan, prosedur administratif juga harus menyediakan jalur cepat yang juga melindungi kerahasiaan dan pemeriksaan terbatas. Dengan demikian, PNS tidak dipaksa memilih antara keselamatan pribadi dan kepatuhan birokrasi. Jadi dalam kondisi tertentu, kalau semisalnya memang layak untuk dinilai layak untuk terjadinya perceraian tersebut,
tidak perlu mengikuti prosedur yang berlarut-larut, di mana dalam hal ini adalah ada aturan yang menyebutkan bahwa proses perceraian itu untuk mendapatkan izin pimpinan paling maksimal waktu adalah 3 bulan. Dan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yang pertama, konflik norma dalam mekanisme perceraian PNS muncul ketika izin atau surat keterangan pejabat diposisikan sebagai syarat substantif untuk mengakses pengadilan. Dalam hukum perkawinan, kewenangan menilai alasan perceraian berada pada pengadilan. Karena itu, PP nomor 10 tahun 1983 yang dirubah menjadi PP nomor 45 tahun 90 serta surat edaran kepala BKN harus ditafsirkan terbatas sebagai instrumen administratif untuk pembinaan, pencatatan status keluarga, perlindungan hak asasi pasangan dan juga anak, serta pengawasan disiplin. Yang kedua, mekanisme izin dan sanksi perceraian PNS perlu direformulasi. Sanksi disiplin tetap dapat diterapkan, tapi tidak boleh hukuman disiplin itu disamaratakan seolah-olah perceraian ini merupakan disamaratakan dengan perbuatan tindak kriminal yang harus mendapatkan hukuman disiplin berat. Jadi penjatuhan sanksi juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahannya, itikat baik ataupun dalam keadaan mendesak akibat perceraian tersebut. Kemudian dari penelitian ini bisa diberikan saran meliputi yang pertama, pemerintah perlu mengevaluasi PP nomor 10 tahun 1983 junto PP nomor 45 tahun 1990 dengan menegaskan bahwa izin atau surat keterangan pejabat bukan syarat syah perceraian dan bukan syarat mutlak untuk bisa mengakses pengadilan dan melanjutkan proses perceraian. Yang kedua, Badan Kepegawaian Negara perlu memperbaharui pedoman teknis perceraian PNS, mengevaluasi surat edaran tadi apakah masih relevan dengan kondisi pegawai negeri sipil saat ini yang kita sering gaung-gaungkan terkait reformasi birokrasi, dan pedoman tersebut perlu membatasi pemeriksaan pejabat pada aspek administratif bukan substansi alasan perceraian. Jadi pedoman juga perlu memuat batas waktu pemeriksaan, standar dokumen, perlindungan kerahasiaan, dan mekanisme percepatan untuk keadaan mendesak. Yang ketiga, pemerintah dan BKN perlu menyusun model sanksi bertingkat tadi. Hukuman disiplin berat harus dibatasi hanya untuk pelanggaran serius dan atau manipulasi data sehingga benar-benar kerugian yang ditimbulkan itu bersifat nyata. Yang terakhir adalah penelitian selanjutnya dapat menguji praktik penerapan izin dan sanksi perceraian PNS secara empiris melalui putusan pengadilan, disiplin, data kepegawaian, dan wawancara dengan PNS serta menjaga kerahasiaan dari pegawai itu sendiri. Jadi, penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan administratif terhadap perceraian tidak harus dihapus, tapi perlu ditempatkan secara proporsional. Negara tetap dapat menjaga disiplin birokrasi, tertib administrasi, dan juga perlindungan keluarga, namun tidak boleh menjadikan izin sebagai alat kontrol yang menggeser kewenangan pengadilan atau membatasi hak PNS sebagai warga negara. Dengan demikian, orientasi yang paling tepat adalah mereformulasi dari izin substantif menuju pemberitahuan administratif, dari sanksi otomatis menuju sanksi bertingkat, dari kontrol birokratis menuju perlindungan administratif yang proporsional. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan memperkaya serta menambah ilmu baru dalam hukum administrasi negara, khususnya pada kepegawaian. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas penyampaian yang mungkin kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.